Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, kelas NJ 503, program studi manajemen S1. Pada mata kuliah akuntansi biaya kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis jurnal yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode Harga Pokok Proses pada perusahaan Soun Cap Ketela Mas Tambak. Adapun latar belakang dari pemaparan kali ini yaitu bahwa perusahaan Soun Cap Ketela Mas Tambak Banyumas merupakan perusahaan manufaktur yang khusus memproduksi bahan makanan yaitu Soun. Dilihat dari karakteristiknya, perusahaan Soun Cap Ketela Mas memproduksi Soun secara massal, jenisnya standar, proses produksinya kontinu, dan jumlah produksinya relatif sama. Selain itu juga dalam proses produksinya melewati lebih dari satu departemen produksi, sehingga dalam pengumpulan harga pokok produknya, perusahaan menggunakan metode harga pokok proses. Oleh karena itu diperlukan penelitian mendalam untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses yang melalui dua departemen produksi, yaitu departemen cetak dan packing. Lalu kontribusi dari penelitian ini adalah dalam perusahaan yang berproduksi secara massal, informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu mempunyai beberapa manfaat bagi manajemen. Manfaat dari informasi harga pokok produksi tersebut antara lain, yang pertama, menentukan harga jual produk. Artinya perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan produk. Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Masih dari kontribusi penelitian, yang ketiga yaitu untuk menghitung laba atau rugi periodik. Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba atau mengakibatkan rugi, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan. Lalu, hasil penelitiannya yang pertama terkait dengan biaya produksi selama bulan Agustus tahun 2010 bisa dilihat dari tabel. Yang pertama biaya bahan baku untuk departemen cetak itu sebesar 38.715.000, sedangkan departemen packing tidak ada. Lalu biaya bahan penolong departemen cetak 626.000, departemen packing tidak ada, dan biaya tenaga kerja sebesar 4.898.000, sedangkan departemen packing 2.790.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 6.218.000 pada departemen cetak, sedangkan pada departemen packing sebesar 3.170.000 rupiah. Jadi jumlah biaya produksi pada departemen cetak yaitu sebesar 50.457.000. Sedangkan pada departemen packing sebesar 5.960.000. Dari harga pokok, lalu kita bisa menentukan harga pokok produksi pada bulan Agustus tahun 2010. Yang pertama, di mana hasil produksi pada bulan Agustus 2010 itu sebanyak
6.052 kilo, dan biaya produksinya antara lain biaya bahan baku yang sudah disebutkan tadi, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja. Namun untuk biaya overhead pabrik kita hanya menghitung sebesar 6.768.000. Jadi total biaya produksi itu sebesar 53.797.000. Jadi harga pokok produksi pada bulan Agustus, total biaya produksi dibagi dengan hasil produksi yaitu 53.797.000 dibagi 6.052 kilo. Jadi hasilnya sebesar 8.889 rupiah dibulatkan menjadi 8.900 rupiah. Ah, catatan tadi yaitu perusahaan tidak memperhitungkan gaji mandor sebesar 620.000 rupiah pada Departemen Cetak karena dianggap sudah termasuk dalam upah tenaga kerja. Dan perusahaan juga tidak memasukkan gaji pimpinan dan bagian pemasaran sebesar 1.800.000 rupiah karena dianggap dikerjakan oleh anggota keluarga serta tidak memperhitungkan biaya penyusutan gedung dan kendaraan sebesar 200.000 rupiah karena nominal tiap bulannya tidak begitu besar. Hal ini mengakibatkan BOP menjadi lebih kecil. Jadi kesimpulannya adalah perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh perusahaan masih sangat sederhana. Biaya produksi dikeluarkan dalam satu periode belum diperhitungkan secara rinci. Harga pokok produksi per kilo bulan Agustus tahun 2010 adalah 8.900 rupiah, sedangkan harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebesar 9.600 rupiah. Maka laba kotor yang diperoleh perusahaan pada bulan Agustus 2010 adalah 600 dikali 6.052 kilo, jadi sebesar 3.631.800 rupiah. Karena perusahaan mempunyai 3 unit produksi, maka asumsi laba kotor perusahaan yang diperoleh pada bulan Agustus tahun 2010 adalah 3.631.800 rupiah dikali 3 sama dengan 10.895.400 rupiah. Lalu perusahaan perlu membuat suatu perhitungan harga pokok produksi yang lebih komplit. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh laba atau keuntungan yang lebih besar. Baik, sekian dan terima kasih atas kesempatan ini. Saya berharap mudah-mudahan dapat diterima dengan baik dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam isi dan pemaparan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.